Bang Yani, besok Komisi 3, Komisi Hukum DPR akan bertemu, akan akan rapat tengah pendapat dengan Jaksa Agung. Sebagai mantan anggota Komisi Hukum DPR, apa yang ingin Anda sampaikan langsung ke kolega Anda? Saya kira yang pertama, ya tadi saya tonton juga kawan-kawan dengan kepolisian. Anda senang atau kecewa? Ya saya memahami lah kenapa kawan-kawan ya tadi di Komisi 3 ya agak landai seperti itu. Saya memahami lah seperti itu ya kan. Paham kami dengan Bang Ruhut? Paham ya Bang ya? Ya besok agak galak pasti sama kejaksaan. Pasti kita udah paham lah konstruksinya itu. Yang saya ingin titip betul itu adalah pada terutama rekan saya, sahabat saya ini Pak Abu ini adalah mempertanyakan betul ya kan. Kenapa begitu cepat satu, terus kenapa juga menggunakan tetap pasal, kenapa tidak melakukan yang namanya pendalaman, terus melakukan perbaikan-perbaikan menggunakan satu pasal saja. Kejaksaan sesungguhnya bisa, bahwa setelah ini ternyata pasal ini tidak begitu pas, unsur-unsurnya tidak memenuhi, begitu memenuhi, cukup menggunakan pasal tunggal saja seperti itu. Nah itu ya harus, apa alasan logis, apa alasan yuridis, ya itu harus dipertanyakan dengan kejaksaan. Yang kedua, kenapa juga kejaksaan juga dengan alasan bahwa Pak Ahok sudah dicekal sehingga tidak perlu ditahan. Itu alasan yang menurut saya tidak relevan dan tidak logis juga. Ya tidak, ya. Seharusnya bisa banyak kasus-kasus yang lain, banyak kasus-kasus yang lain ya tidak ditahan di polisi tapi ditahan. Oleh karena itu, supaya betul-betul azas kesamaan di hadapan hukum ini berlaku seluruh warga ini harus menjadikan rujukan. Nanti juga kita minta juga kalau mereka tidak ditahan di kepolisian maka kejaksaan jangan ditahan untuk kasus-kasus yang lain. Ya. Pak Abu silakan. Ya kita sebenarnya sahabat memberikan nasihat kita terima lah ya. Dan ini sahabat kita yang kritis juga kan orangnya. Intinya sama lah. Memang kita kalau istilah ada yang landai-landai nggak ada lah, itu nggak benar itu. Kita tetap tegas dan jelas, lugas, pedas, tuntas. Jadi untuk esok memang ada satu hal yang sangat mendasar yang kita akan tanyakan kepada Kejaksaan Agung. Bagaimana persiapan penuntutan ini sebagai wakil dari masyarakat, wakil publik, wakil rakyat Indonesia yang berkepentingan untuk mewakili Kejaksaan untuk menuntut orang yang menistakan agama ini. Nah ini kita berharap memang seperti apa yang dikatakan Pak Yani tadi, pasalnya juga jelas itu kan 156A benar-benar ditekan ke arah sana. Tetapi orang personelnya yang akan sebagai JPU ini harus orang-orang yang terbaik lah. Kemarin kita udah dengar baru sebentar ditulis nama udah muncul di viral-viral apa Irene apa macam-macam. Banyak orang yang kecewa katanya begini-begini. Nah, tapi katanya sekarang udah berubah. Katanya ada 13 orang. Artinya dalam menentukan personel pun juga harus memahami sensitivitas seperti itu. 7,5 juta orang turun itu mau dianggap apa? Apa anggap rakyat yang turun dianggap buih? Enak aja. Ini kaum muslimin datang ke sini ke bawah ingin bersuara, ingin menyampaikan perasaannya gitu. Jangan dianggap enteng dong, gitu. Orang berdarah-darah datang ke sana kok, cucuran air mata dengan segala biaya, gitu. Maksud saya, hal yang seperti itu kok dirasakan gitu. Apalagi pimpinan bangsa ini harus mengerti benar suara rakyatnya. Kira-kira gitu kalau bahasa perasaan. Perjalanan kasus selama ini Sebentar, saya belum selesai. Sebentar, Bang Abu, sebentar. Jadi sebenarnya bukan jumlah banyaknya. Jaksa itu mau 100 tetap aja satu dia. Dia satu kesatuan seperti itu. Tapi namanya sensitivitas. Ya, itu yang penting. Perasaan rakyat itu sebuah diskresi dari seorang pimpinan yang harus bisa ngambil keputusan. Ya, itu satu hal. Ambil. Yang kedua, kita berharap juga kepada MA menyiapkan hakim-hakimnya yang independen. Independen, yang kuat dan objektif, tidak tertekan. Nah, moga-moga perpaduan ini bisa berjalan dengan baik itu Pak Ruhut. Ya. Berjalan dengan baik, dan Pak Ruhut juga dia bukan senang juga kok kalau salah nggak dihukum juga dia nggak senang. Ruhut taat hukum kok orangnya. Intinya adalah kalau memang tidak ya sudah. Tetapi ini proses ini semoga bisa berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sangat objektif, independen, profesional dan berjalan dengan baik. Pak Ruhut ada titipan pertanyaan ke Komisi 3 ketika bertemu Jaksa Agung besok? Sama saya. Di Komisi 3 itu walaupun saya sama dengan Yani sekarang kami jadi mantan, nggak usah khawatir. Saya nggak akan mengajari ikan berenang. Mereka jago-jago kok. Tapi yang saya ingin sampaikan begini. Tadi betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Al-Habsyi, ya itu benar sekali. Jadi saya hanya ingin mengatakan peristiwa tanggal 212 ya. Walaupun kalau lihat dari sudut saya karena seorang politik itu bisa juga ya nomor 2 1 putaran 2 periode. Tapi yang saya ingin katakan begini, saya berterima kasih kepada para ulama, tokoh-tokoh agama
bisa mengumpulkan sekian juta tapi tertib. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden yang datang ikut sholat, mendengar tausiah, ya, suasananya jadi sangat syahdu, sangat husuk. Jadi kita harus teladani para tokoh-tokoh kita yang kemarin itu. Saya rasa itu kalau dari saya. Dan kita negara hukum, jangan lupa hormati asas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Baik, Pak Supardi, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa terus mengawal kasus ini di persidangan? Ya, kita semua mengawal kasus itu dan kemudian kita pastikan bahwa itu adalah kasus hukum, murni kasus hukum. Bukan kasus yang lain, hanya murni kasus Bukan, hukum. itu harus kita hindarkan Ya. hindari dari politisasi ataupun kasus-kasus yang lain. Dan kemudian kita pastikan bahwa aksi 212 dan aksi sebelumnya itu adalah tuntutan masyarakat agar hukum ditegakkan secara berkeadilan. Tidak ada konteks-konteks yang lain sehingga kemudian menimbulkan kebiasaan hal-hal yang kemudian tidak produktif buat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang penting adalah bahwa jaksa penuntut umum betul-betul bertindak atas nama kepentingan umum agar menegakkan hukum, agar tercipta ketertiban umum, dan kemudian pengadilan juga bertindak independen, objektif, dan profesional. Dan selama ini kasus-kasus penistaan agama yang kemudian berdasar dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kebanyakan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Artinya berbanding lurus antara fatwa dengan putusan pengadilan. Selalu berbanding lurus gitu, kecenderungannya begitu. Bagaimana memastikan agar Ya. hakim bebas intervensi dari pihak manapun? Ya, kita percaya, kita memberikan dorongan, kita memberikan harapan bahwa dia akan bertindak independen dan profesional, dan kita hilangkan praduga-praduga yang tidak baik kepada pengadilan kita, dan saya yakin mereka tetapkan bertindak profesional, apalagi suara keadilan masyarakat menuntut sangat besar sekali itu. Kalau dari DPR sendiri akan seperti apa Pak Abu proses pengawasannya ke PN Utara nanti? Gimana? Dari DPR pengawasannya bentuknya seperti apa terhadap kinerja PN Jakarta Utara dalam menangani kasus ini nanti? Ya, kita pengawasannya hanya mengontrol, bisa memberikan masukan-masukan dan sebagainya, itu saja. Lebih dari apa pengawasan? Kalau ada catatan-catatan, kita akan tegur dia. Begitu saja pengawasan namanya. Jadi tidak lebih dari itu, sesuai dengan fungsinya tupoksi DPR adalah mengawasi dengan cara seperti itu. Iya, tetapi pengawasan kita itu pasti punya nilai, ya, punya nilai dan punya perhatian. Larinya kalau tidak itu bisa lari kemana-mana keputusannya gitu. Dan kita hormati Presiden kita, di mana beliau juga sebagai Panglima tertinggi, ya, ada satu keteladanan beliau. Beliau bisa segalanya tapi beliau patuh kepada hukum. Pesan beliau, saya rasa semua kita harus teladani. Apa itu? Siapapun kita, jangan intervensi hukum. Iya, Hormati itu- kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setuju itu. Bang Yani, apakah ada anggota Anda yang masuk dalam BAP sebagai saksi ketika pemeriksaan di Barreskrim kemarin? Nah, kemarin kan yang diminta jadi saksi itu adalah mereka kan dua kategori. Mereka yang disaksi dari pihak polisian dan dari pihak pelapor. Ya, Ada saksi ahli agama, bahasa, dan ada. pidana. Kira-kira sudah 30 udah cukup, saya kira. Tugas utama adalah jaksa penuntut umum harus betul-betul dapat mempertahankan dakwaannya dengan unsur-unsur yang telah dibuat di dalam dakwaan tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi tadi dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu menurut saya ini tugas jaksa adalah untuk membuktikan dakwaannya itu ada betul. Terus bahwa kita minta kepada hakim yang sudah ditunjuk, kan hakim sudah ditunjuk juga, betul-betul memeriksa ini secara objektif, memeriksa ini secara transparan, dan bisa peradilan ini memang peradilan cepat yang seperti tadi dan kita berharap bahwa jurisprudensi yang sudah ada, ya kan, tidak ada satupun yang lolos. Jadi Pak Pardi, tidak ada satupun yang lolos dalam konteks kasus penodaan dan penistaan agama. Baik, Selasa depan Anda akan datang ke PN Ya, Utara? saya akan hadir. Baik. Bang Ruhut, terima kasih. Bang Yani, terima kasih. Pak Abu, terima kasih. Pak Supardi juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to News untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Sampai jumpa. Terima kasih Bang ya. Udah habis Terima kasih Bang ya.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di hadapan Komisi 3 DPR RI memaparkan sejumlah isu yang mengguncang keamanan